Shalom, selamat hari Minggu Amang-Inang dan adik-adik semua. Berjumpa kembali di ibadah keluarga hari ini. Puji Tuhan, kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Walaupun kita ibadahnya dari rumah, tapi tetap kita pastikan bahwa kita berpakaian rapi dan juga sopan ya. Dan yang paling penting sebelum ibadah, kita sudah mandi terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk siapkan Alkitab kita. Dan kita selama ibadah harus duduk yang rapih ya. Karena ibadah ini adalah ibadah keluarga, jadi pastikan kita ajak anggota keluarga kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Selama ibadah, kita tidak boleh sambil makan ya. Jika masih ada yang makan, makannya dihentikan terlebih dahulu dan boleh dilanjutkan setelah ibadah selesai. Dan juga selama ibadah, kita tidak boleh sambil bermain HP atau bermain mainan yang lainnya. Karena ibadah hari ini kita mau fokus kepada Tuhan dan juga mau menjadi anak yang memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Dan juga kita mau menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran akan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas dan mengirimkan foto adik-adik selama mengikuti ibadah hari ini. Jadi, sudah siap untuk mengikuti ibadah keluarga hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, adik-adik tahu nggak? Hari ini Kak Ibet nggak sendirian loh. Ada yang temenin hari ini. Tapi kira-kira kakak siapa ya yang temenin Kak Ibet hari ini? Ada yang tahu? Kalau gitu, kita panggil sama-sama yuk adik-adik. Kita panggil Kak Cindy. 1, 2, 3. Kakak Cindy. Halo Kak Ibet, halo adik-adik di rumah. Wah Kak Ibet, apa kabarnya hari ini? Kalau aku kabarnya pastinya luar biasa Kak Cindy. Wah keren banget, Kak Cindy juga sangat luar biasa. Tapi Kak Cindy yakin adik-adik di rumah juga pasti lebih luar biasa lagi semangatnya. Bersama mama, papa, opung, dan keluarga yang mengikuti ibadah keluarga hari ini. Nah Kak Cindy, sebelum kita memulai ibadah keluarga hari ini, kita mau ajak adik-adik bersama mama, papa, dan opung semua yang ada di rumah mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Sebelumnya adik-adik bangkit berdiri dulu ya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari Kak Cindy, kita mau ajak adik-adik bernyanyi bergantian bersama Kak Cindy dan Kak Ibet. Yuk kita bareng-bareng ya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersama
silakan duduk kembali. Adik-adik, mama dan papa, opung, namburu, dan semua keluarga yang ada di rumah, kita mau memulai ibadah bersama keluarga hari ini. Mari kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan sambil sikap berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulang lagu ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menciptakan langit dan bumi, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada bulan ini adalah hukum Taurat yang pertama sampai ke-10. Mari bersama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain selain aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Titah kelima. Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan.
jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Wah adik-adik, Kakak Ibet, sekarang waktunya kita mau puji nama Tuhan. Tapi Kak Cindy mau tanya, Kak Ibet udah semangat belum ya? Aku pastinya udah semangat dong Kak Cindy. Wah Kak Ibet semangat banget, Kak Cindy jadi semangat juga. Tapi Kak Cindy mau tanya dulu Kak Ibet, sama adik-adik yang ada di rumah kita tanya yuk. Sektor 1 sampai sektor 6 udah semangat belum ya? Kalau sudah semangat coba angkat tangannya. Wah Kak rame banget sektor 1 sampai sektor 6 semangatnya. Coba Kak Ibet tanya sektor selanjutnya. Coba ya Kak, Kak Ibet dari sektor 7 sampai sektor 12 mana tangannya? Wah kayaknya nih Kak adik-adik yang di rumah udah siap untuk memuji nama Tuhan hari ini. Kak Cindy, sebelum kita memuji nama Tuhan, Kakak Ibet sama Kak Cindy coba mau tanya sama adik-adik yang di rumah, masih ingat nggak sama yel-yel ibadah keluarga kita? Ya Kak, kayaknya ada yang lupa deh. Kalau ada yang lupa yuk Kak, kita ingetin lagi sama adik-adik yang di rumah dan bersama keluarga yel-yel ibadah keluarga kita Kak. Gimana tuh yel-yelnya Kak? Kalau Kakak Cindy dan Kakak Ibet bilang ibadah keluarga sekolah minggu HKBP Cipayung Cilangkap, aku dan seisi rumahku memuji nama Tuhan. Nanti diajak sama mama papa dan semua keluarga yang ada di rumah ya. Udah bisa kali ya Kak kita tes? Udah bisa dong Kak Ibet. Coba kita undang dulu berdiri. Ayo adik-adik berdiri dulu bersama mama papa dan opung. Kita coba ya. 1, 2, 3. Ibadah keluarga sekolah minggu HKBP Cipayung Cilangkap, aku dan seisi rumahku memuji nama Tuhan. Kak Cindy, kita coba ulang sekali lagi biar makin semangat ya Kak. 1, 2, 3. Ibadah sekolah minggu bersama keluarga HKBP Cipayung Cilangkap, aku dan seisi rumahku memuji nama Tuhan. Wah Kak Ibet, karena udah pada semangat, kita mau nyanyi lagu 5 roti dan 2 ikan. Kita nyanyi dengan penuh sukacita. Dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000
adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, Di mana? di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hati. Sekali lagi, adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di mana ya? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhan, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk kembali. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, epistel ayat bulanan yang ditetapkan di bulan ini, yaitu dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Demikian bunyinya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Mari bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Jangan duduk dulu, karena kita masih mau puji nama Tuhan. Jadi adik-adik, mama dan papa, juga keluarga yang ada di rumah masih bangkit berdiri. Karena kita mau nyanyi lagu apa Kak Ibet? Kita mau nyanyi lagu dari buku ND nomor 549, Holland Dagdana. Adik-adik bersama keluarga yang di rumah boleh sambil tepuk tangan ya. Hollandak danak na met-metau, alaina boyau tu Jesus lau. Holani bana olawaki, pai masahat tu surgoi. Oh Tuhan Yesus, ya kau
ibadah keluarga hari ini kita mau menampilkan pujian, Kak. Wah, penampilan pujian dari kelas apa Kak Ibet? Adik-adik di rumah ada yang tahu? Ih, pasti pada penasaran. Dari kelas apa sih Kak Ibet? Dari kakak kita kelas Ruth, Kak. Wah, dari kakak-kakak kelas. Kak sini nggak sabar deh pengen lihat penampilannya. Sama Kak Ibet juga pengen lihat persembahan pujian dari kakak kelas Ruth. Yuk sama-sama kita tonton videonya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan warta sekolah minggu. Warta yang pertama, siapa adik-adik yang di rumah merasa berulang tahun di bulan Agustus? Wah, ada banyak Kak Ibet yang berulang tahun. Wah, Kak Cindy, kalau begitu adik-adik yang di rumah bersama mama, papa, dan opung juga, yuk kita sama-sama lihat nama adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Agustus. Juga adik-adik di rumah, tadi kita udah lihat daftar nama adik-adik yang berulang tahun di bulan Agustus. Sekarang kita mau ucapin sama-sama yuk untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Agustus. Kita sama-sama mau bilang selamat ulang tahun teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Gitu ya, kita bareng-bareng yuk.
1, 2, 3. Selamat ulang tahun teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Warta sekolah minggu yang kedua, adik-adik nanti setelah firman Tuhan, kita juga akan mengumpulkan persembahan. Tidak lupa untuk Amang Inang, Opung Namboru dan yang mengikuti ibadah keluarga hari ini bisa memberikan persembahan adik-adik sekolah minggu ketika datang ibadah di gereja. Jangan lupa ya adik-adik, diingatkan mama, papa, opung, dan keluarganya. Oke, Kak Ibet, tadi kita udah lihat nih penampilan dari kakak-kakak kelas Ruth. Penampilannya keren banget, tapi Kak Ibet ada yang gak kalah keren nih. Dari adik-adik kelas Matius yang mau memberikan persembahan pujiannya. Wah, aku udah penasaran banget nih Kak Cindy, karena adik-adik kelas Matius tahun ini tuh adik-adik yang baru naik kelas, Kak. Oh iya, baru naik dari kelas balita ya. Iya, betul banget. Kalau gitu kita lihat sama-sama videonya ya. Berikut videonya. Penampilan dari kakak-kakak kelas Ruth dan adik-adik kelas Matius bagus-bagus banget ya. Bagus banget Kak Ibet. Kita kasih tepuk tangan dulu dong Kak. Mereka hebat-hebat, bisa memberikan pujian yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau begitu adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Kita nyanyikan sambil sikap berdoa ya, adik-adik juga keluarga di rumah. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Oh
ulang lagu ini sekali lagi. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kami ucapkan di pagi ini. Kami bersyukur atas kemurahan kasih-Mu menyertai kami, khususnya buat anak-anak sekolah minggu mau dengar-dengar dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami supaya melalui ibadah kami ini disukai oleh Tuhan dan nama-Mu akan dipuji. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan yang mau menyapa kita yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Yohanes pasal 6 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah sabda Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu."
kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil 5 roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik kami yang kami kasihi, adik-adik kami yang pada saat ini beribadah walau di rumah, tetapi Tuhan menyukai, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak sekolah minggu, dan Tuhan Yesus menyapa anak-anak sekolah minggu karena Yesus cinta anak-anak sekolah minggu. Saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan cerita, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Luar biasa ya. 5.000 orang kenyang dengan 5 roti dan 2 ikan. Luar biasa. Bisa ya? 5 roti dan 2 ikan kok bisa kenyang yang 5.000, dan ada sisanya 12 bakul. Anak sekolah minggu, inilah kita lihat mukjizat yang luar biasa. Mukjizat yang luar biasa yang Tuhan berikan, yang Tuhan perlihatkan, supaya melalui mukjizat itu kita, bapak, mama, anak-anak sekolah minggu, supaya semakin lebih percaya kepada Yesus, supaya semakin percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah seorang tokoh yang mampu memberikan sesuatu yang luar biasa, mampu memberi dengan 5.000 orang kenyang, cukup, puas, dan tidak kurang. Luar biasa. Luar biasa kan? Nah, jadi untuk itu, karena Yesus itu adalah memang yang mampu, bahkan dia memberikan mukjizat yang luar biasa, itu artinya bahwa Yesus berkuasa. Ya, Yesus sangat berkuasa. Maka untuk itu jangan ragu. Ya, anak sekolah minggu, jangan ragu. Ya.
Itu artinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang harus kita sembah, Tuhan yang harus kita puji, karena begitu besar kasih-Nya, karena begitu besar cintanya kepada anak-anak sekolah minggu, maka Dia tidak begitu rela melihat anak-anak sekolah minggu mendapatkan kekurangan. Maka untuk itu datanglah kepada Yesus, mintalah sesuatu kepada Yesus. Ya, ada sekolah minggu, mintalah sesuatu kepada Yesus, sebab Dia mampu dan memang Dia bersedia memberikan yang lebih hebat lagi. Dia akan senantiasa menjaga, melindungi, menyertai kita semua, khususnya kepada anak-anak sekolah minggu, ya, khususnya kepada anak-anak sekolah minggu. Jadi Yesus bukan hanya memperhatikan tentang mengajar saja, atau membimbing, atau memberikan makan rohani seperti firman Tuhan, tetapi juga Tuhan Yesus masih memberikan tentang kebutuhan yang jasmani, ya, tentang yang jasmani, makanan, ya, minuman. Yang rohani itu apa? Yang rohani itu adalah firman Tuhan, ya. Yang rohani itu adalah firman Tuhan, dan yang jasmani itu adalah makan nasi, minum air putih, dan lain sebagainya. Jadi jiwa kita, batin kita juga disegarkan. Jadi kalau kita memang haus atau lapar secara rohani, maka anak-anak kami sekolah minggu harus membaca firman Tuhan, berdoa, dan bernyanyi. Kalau memang lapar secara jasmani, nah, ada juga mau makan bakwan. Kalau mau makan bakwan, makan apa itu namanya, Kentucky, ya, atau ya terserahlah, ya, makanan apa saja tersedia. Itulah makanan yang jasmani, tersedia di McD atau di mana-mana ada kan. Kalau ada uang bolehlah, ya, boleh dibeli. Atau mau minum yang enak-enak juga boleh, ya. Nah, itu secara jasmani, ya. Nah, itu memang hebatnya Tuhan. Jadi Tuhan menyediakan semua, baik yang rohani, baik yang jasmani, semuanya tersedia. Dan itu disediakan oleh Tuhan untuk kebutuhan kita semua, kebutuhan anak-anak sekolah minggu HKIP Cipayung Cilangkap. Nah, karena Tuhan memperhatikan kebutuhan kita, kebutuhan anak sekolah minggu, kebutuhan kita semua, maka kita harus mengucap syukur, ya. Kita harus mengucap syukur karena Tuhan itu baik loh. Dia memperhatikan, Dia memberikan tentang kebutuhan kita. Itu menandakan bahwa Yesus itu baik. Nah, Yesus itu pengasih dan juga penyayang. Kan kita seringkan ada nyanyian anak sekolah minggu, ya, yaitu Yesus cinta anak-anak sekolah minggu, ya. Yesus cinta anak-anak sekolah minggu. Maka untuk itu bersukacitalah di dalam Tuhan. Nanti itu kepada papa dan mama di rumah, tetaplah
tanamkan nilai-nilai rohani. Tetaplah tanamkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Berikan waktu bercerita kepada anak-anak kita di rumah. Berikan waktumu sebentar bercerita. Berikanlah arahan yang baik kepada anak-anak kita. Kesempatan di pandemi ini kita manfaatkan sedikit banyaknya memberikan bimbingan-bimbingan rohani, pengajaran-pengajaran rohani selagi masih pandemi ini. Ya, itu. Sebab itulah modal mereka nanti. Itulah modal mereka. Dihamu aka amanami inanami natoras sutung sosanga beti kita laho marabe mehon hata ni dewata. Asa mangulu to dina. Asa disaratiki hot ibana manghutto Yesus si palua. Oleh Yesus do si palua. Di luar di Yesus ndanga dong be haluauni. Untuk itu mari kita berdoa dan mendoakan guru-guru sekolah minggu atau seksi sekolah minggu supaya mereka betul-betul berkontribusi dan mempersembahkan seluruh tenaga pikiran mereka untuk melayani anak sekolah minggu. Karena memang tidak banyak orang mau mengorbankan tenaga pikirannya untuk melayani sekolah minggu, dan memang luar biasa. Mengajar sekolah minggu, melayani sekolah minggu itu memang sangat besar upahnya di surga. Itu benar. Dan itu tanggung jawab kita. Jadi asa bersinergi, asa berkesinambungan di sekolah minggu, guru sekolah minggu, di Jabu Natoras, Toktong Mahita, Marsi Tutu, Laho Marmemehon, Hata Dibata. Terakhir, anak-anak sekolah minggu tetap berdoa, ya, tetap mengucap syukur dan mintalah apa yang akan kau butuhkan, apa yang akan kau inginkan, niscaya Tuhan akan mengabulkannya. Asal kita tekun berdoa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kau mengucapkan firman Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu berkuasa, banyak memberikan tanda-tanda mukjizat dalam kehidupan kami, supaya kami semakin lebih percaya, supaya kami lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sebab Tuhanlah yang patut dipuji dan yang patut dimuliakan. Berkati anak-anak sekolah minggu, berikan kesehatan, tuntun mereka Tuhan melalui Roh Kudus, supaya mereka senantiasa dapat mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau berkati juga guru-guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu, berkati mereka Tuhan, sungguh luar biasa yang mereka persembahkan sebagai korban persembahan yang harum. Mereka memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk melayani sekolah minggu yang luar biasa. Upah mereka akan mereka dapatkan. Tuhan, berikanlah roh hikmat dan berikan kesehatan dan berikan apa yang mereka harapkan, yang mereka inginkan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Tuhanlah mengabulkannya. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini supaya menjadi ibadah yang sempurna. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mama dan papa juga semua keluarga yang ada di rumah,
tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita kalau Tuhan akan mencukupkan semua yang kita butuhkan. Jadi jangan pernah khawatir dan tetap bersyukur. Kita mau mengumpulkan persembahan dan menutup ibadah kita hari ini. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Kita nyanyikan sambil sikap berdoa. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Kita nyanyikan ayat 2 sambil berdiri. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Kami undang untuk bangkit berdiri. Sungguh bebanku telah lepas, berkat anugerah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama mengucapkan, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik.
ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.